Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Zidan Alfred Nizar, NPM 101 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di mana di sini saya akan memaparkan dari artikel penelitian yang saya lakukan, yaitu mengenai efek daun belalai gajah Clinactis tutans terhadap penurunan kadar glukosa darah pada tikus model diabetes dengan metode scoping review. Di mana diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit yang kronis akibat penurunan aktivitas pankreas dalam memproduksi insulin, sehingga tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkannya secara efektif, di mana hal tersebut akan memicu munculnya kondisi hiperglikemia dan akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang dapat mengancam jiwa. Di mana DM masuk ke dalam urutan ke-7 penyebab kematian terbanyak di dunia, dengan prevalensi DM menurut IDF pada tahun 2015 itu sebesar 1,9%. Di mana pasien yang mengalami diabetes mellitus memerlukan suatu terapi yang kompleks, yang dilakukan seumur hidupnya dan juga memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengobatannya. Selain itu juga, efek samping juga dapat muncul akibat penggunaan obat-obatan antidiabetik. Contohnya dalam jenis biguanide. Efek samping yang dapat muncul antara lain seperti diare, mual muntah, maupun juga metallic taste atau kecapan mulut terasa seperti logam. Di mana hal-hal tersebut nantinya dia akan mempengaruhi dari kepatuhan pasien dalam menjalani terapinya, sehingga akan menimbulkan suatu penurunan kepatuhan pasien, hingga akibatnya akan meningkatkan dari angka kejadian diabetes mellitus. Berikutnya mengenai daun belalai gajah, di mana kandungan senyawa antihiperglikemik di dalam daun belalai gajah seperti flavonoid, saponin, dan juga tanin. Untuk flavonoid, nantinya dia akan berfungsi untuk meningkatkan proses sekresi insulin, proliferasi sel beta pankreas, mengurangi apoptosis dan juga resistensi insulin, dan juga meningkatkan translokasi GLUT4. Untuk saponin akan berfungsi untuk mengubah sinyal insulin, menghambat aktivitas disakarida, mengaktifkan sintesis glikogen, dan juga menghambat alfa-glukosidase dan juga gluconeogenesis. Dan juga tanin akan berfungsi untuk meningkatkan ambilan glukosa melalui translokasi GLUT4 serta aktivasi jalur sinyal insulin seperti PI3K dan juga MAPK. Untuk metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah scoping review dengan sampel penelitian berjumlah 3 artikel penelitian dari jurnal internasional yang berkaitan dengan judul penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan juga eksklusi, dengan populasi artikel jurnal internasional yang berkaitan dengan judul penelitian dengan sumber data yang digunakan berasal dari Google Scholar, ProQuest, Springer Link, dan juga ScienceDirect. Berikut untuk kriteria inklusi, yang pertama adalah jurnal internasional dengan database Google Scholar, ScienceDirect, ProQuest, dan juga Springer Link dengan keyword yang tercantum pada tabel berikut. Yang kedua, artikel penelitian ini diterbitkan dalam rentang waktu 2010 sampai 2021. Yang ketiga, tipe artikel penelitian yang berupa original research atau experimental research. Dan juga yang keempat, artikel penelitian yang dapat diakses secara penuh atau full text. Dan yang kelima, artikel-artikel yang berbahasa Inggris. Berikut kriteria eksklusi, yaitu pertama, ketidaksesuaian antara judul artikel dengan abstrak berdasarkan atas PCOS, dan juga yang kedua adalah artikel yang duplikasi pada database lainnya. Untuk PCOS dari P, populasi, yaitu berupa tikus model diabetes, intervensi berupa pemberian ekstrak daun belalai gajah, comparison berupa kelompok yang diberikan placebo, tidak diberikan ekstrak daun belalai gajah, dan juga yang bukan ekstrak daun belalai gajah. Dengan outcome-nya, yaitu berupa kadar glukosa darah pada tikus model diabetes dengan studi experimental research. Berikut diagram prismanya. Dari keempat database tersebut ditemukan 375 jurnal, di mana jurnal tersebut akan dilakukan screening berdasarkan kriteria inklusi, di mana tersisa 327 jurnal, dan juga dicek kesesuaiannya dari kriteria eksklusi. Tersisa 3 jurnal yang merupakan jurnal-jurnal atau artikel yang eligible, yang selanjutnya akan dilakukan telah kritis. Berikut artikel yang eligible, dan juga instrumen critical appraisal yang digunakan adalah jenis Arrive Guidelines 2.0. Berikut hasil penelitiannya. Yang pertama, jurnal yang pertama dari tahun 2019 menggunakan 25 tikus Brugh-Dawley yang mengelompokkannya menjadi 5 kelompok utama. Dan juga selanjutnya untuk jurnal yang kedua atau artikel yang kedua tahun 2019 dengan menggunakan 35 tikus Wistar dan dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Dan untuk yang artikel yang ketiga dari tahun 2021 menggunakan 45 tikus Wistar dengan mengelompokkannya menjadi 8 kelompok, di mana ketiga artikel tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitiannya adanya suatu penurunan yang signifikan pada kadar glukosa darah pada kelompok perlakuan dengan nilai P di bawah 0,05. Selanjutnya mengenai pembahasan, di mana di ketiga senyawa tersebut dari flavonoid, saponin, dan juga tanin, ini akan berfungsi untuk menginhibisi gluconeogenesis, meningkatkan proses dari glikogenesis, juga akan meningkatkan aktivitas antioksidan, sehingga akan meningkatkan produksi dan juga sekresi insulin sel beta, dan juga akan meningkatkan aktivitas jalur PI3K dan juga MAPK, sehingga akan meningkatkan ambilan glukosa serta meningkatkan sensitivitas insulin,
dan juga akan menginhibisi alfa-glukosidase sehingga akan menghambat pemecahan disakarida menjadi glukosa. Alhasil, mekanisme tersebut akan meningkatkan ambilan glukosa serta menurunkan rilis glukosa ke pembuluh darah dan akan menyebabkan atau akan timbul suatu keadaan euglikemia atau kadar glukosa darah yang dalam keadaan normal. Untuk simpulannya, pemberian daun belai gajah Cleanacat Tutans dalam bentuk ekstrak air dengan dosis 75 mg per kilogram berat badan per hari pada minggu keempat, dan juga fraksi air dengan dosis 15,89 mg, dan juga dalam bentuk mikroenkapsulasi fraksi air dengan dosis 15,89 mg per kilogram berat badan per harinya pada hari ke-14, dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus model diabetes dengan signifikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.